Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok D ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Saya selaku moderator Muhammad Ridwan dengan NIM 200201502008. Kemudian saudari Dea Putri Sabila R dengan NIM 200201502002. Kemudian saudara Fajar Nusantara Darius dengan NIM 200201501004. Kemudian saudara Muhammad Fajrin dengan NIM 200201502012. Pada mata pelajaran kali ini yaitu pengantar pendidikan kejuruan dengan tema landasan prinsip dan karakter pendidikan kejuruan. Pembahasan pertama yaitu landasan pendidikan kejuruan. Pembahasan kedua yaitu prinsip pendidikan kejuruan. Dan pembahasan ketiga yaitu karakteristik pendidikan kejuruan. Pembahasan pertama, landasan pendidikan kejuruan atau penyelenggaraan pendidikan kejuruan memiliki landasan sebagai legitimasi bahwa pendidikan ini memiliki dasar yang kuat yang diselenggarakan agar dapat dikembangkan secara berkesinambungan. Menurut Wardiman 1998-4043, landasan-landasan tersebut meliputi landasan hukum, landasan filosofi, landasan keilmuan, landasan ekonomi, landasan psikologi, landasan sosiologi, link dan match. Pada kesempatan ini, saya akan membahas mengenai landasan hukum. Pada poin pertama, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang SPN, Sistem Pendidikan Nasional, Bab 4, Pasal 11 Ayat 1 dan Ayat 3. Jenis pendidikan yang termasuk jenis pendidikan sekolah terdiri atas pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan, pendidikan akademik, dan pendidikan profesional. Pada poin kedua, pasal 15, yaitu menyuratkan pendidikan menengah terdiri atas pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, dan pendidikan keagamaan. Dan juga pada poin ketiga, Peraturan Menteri Nomor 29 Tahun 1990 tentang pendidikan menengah, Bab 1 Pasal 1 Ayat 3. Pendidikan menengah kejuruan adalah pendidikan pada jenjang pendidikan menengah yang mengutamakan pengembangan kemampuan peserta didik untuk melaksanakan jenis pekerjaan tertentu. Ya, mungkin itu dari saya, hanya sekilas tentang hukum, landasan hukum dalam pendidikan kejuruan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Dea Putri Sabila. Kami persilahkan. Perkenalkan, nama saya Dea Putri Sabila R dengan NIM 200201502002 akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya. Landasan kedua yaitu landasan filosofi. Sebagaimana yang kita ketahui, filosofi merupakan apa yang diyakini sebagai suatu pandangan hidup yang dianggap baik dan benar. Dalam pendidikan kejuruan, terdapat dua aliran filosofi yang dipakai atau digunakan saat ini. Yang pertama, aliran filosofi eksistensialisme, yang dimana aliran ini berpendapat bahwa pendidikan kejuruan harus mengembangkan eksistensi manusia, bukan merampasnya. Aliran yang kedua yaitu aliran esensialisme, yang dimana berpandangan bahwa pendidikan kejuruan harus mengaitkan dirinya dengan sistem-sistem yang lain, seperti ekonomi, ketenagakerjaan, politik, sosial, religi, dan moral. Landasan ketiga yaitu landasan keilmuan.
Beberapa disiplin keilmuan digunakan sebagai landasan, di antaranya ekonomi, psikologi, sosial, dan image. Pertama, landasan ekonomi. Pendidikan kejuruan diselenggarakan atas dasar prinsip-prinsip efisiensi, baik internal maupun eksternal. Kedua, pendidikan kejuruan dijalankan atas dasar prinsip investasi. Artinya, semakin tinggi pendidikan atau pelatihan akan semakin produktif. Dan orang yang lebih produktif akan mendapatkan upah atau gaji yang lebih besar. Kemudian landasan psikologi. Jika filosofi bicara apa yang seharusnya diajarkan kepada peserta didik, maka psikologi mempersoalkan bagaimana cara mengajarkan apa tersebut. Kedua, pendidikan kejuruan melandaskan diri pada keyakinan bahwa manusia itu memiliki perbedaan dalam dimensi fisik, baik secara intelektual, emosional, dan spiritualnya. Pembelajaran menggunakan cara penyampaian yang berbeda-beda. Keempat, muncullah metodologi pengajaran yang beragam, yang penggunaannya disesuaikan dengan selera individu yang berbeda-beda. Landasan sosiologi. 1. Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang memusatkan perhatian pada hubungan antar manusia, antar kelompok, antar sistem. 2. Pendidikan kejuruan mendasarkan pada sosiologi, oleh karena itu, segala upaya yang dilakukan harus selalu berpegang teguh pada keharmonisan hubungan antar sesama individu, antar sistem pendidikan dengan sistem yang lain, ekonomi, sosial, politik, religi, dan moral. 3. Pendidikan kejuruan mengedepankan prinsip kebersamaan atau kolaborasi, link and match, yang dimana diturunkan dari prinsip ilmu ekonomi, psikologi, dan sosiologi. Realisasinya berupa pendidikan sistem ganda, pembentukan majelis kejuruan, penggalakan unit produksi, penerapan kompetensi basic curriculum, pengenalan board basic curriculum. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Fajar Nusantara Darius. Perkenalkan, nama saya Fajar Nusantara Darius, NIM 20040150101004. Saya akan melanjutkan pemaparan teman saya. B. Prinsip pendidikan kejuruan. Pendidikan kejuruan diselenggarakan atas dasar prinsip-prinsip tertentu, dan prinsip tersebut merupakan ciri khas dari pendidikan kejuruan. Secara komprehensif, filosofi pendidikan kejuruan disampaikan oleh 1. Charles Peirce dalam Wardimen 1998-38 yang dikenal dengan The Peirce 16 Theorems on Vocational Philosophy. Dasar filosofi tersebut selanjutnya dikenal sebagai prinsip-prinsip pendidikan kejuruan. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut. 1. Pendidikan kejuruan akan lebih efisien jika di lingkungan tempat peserta didik dilatih merupakan replika lingkungan tempat di mana nanti akan bekerja. Artinya adalah materi pembelajaran yang diberikan siswa di sekolah harus sesuai dengan kompetensi yang diperlukan dunia kerja. Sehingga dunia industri tidak perlu memberikan keterampilan ulang atau pembelajaran praktek yang dilakukan di sekolah sama dengan pekerjaan dilakukan di dunia industri. 2. Pendidikan kejuruan yang efektif hanya dapat diberikan di mana tugas-tugas dan latihan dilakukan dengan cara alat dan mesin yang sama seperti yang diterapkan di tempat kerja. Artinya adalah konsekuensinya peralatan yang digunakan di sekolah harus mendekati atau sama dengan yang ada di industri. Kedua, prinsip pendidikan dan kejuruan menurut Miller. Dalam kaitannya dengan prinsip pengajaran pendidikan kejuruan, Miller juga memberikan 8 prinsip sebagai berikut.
1. Kesadaran akan karir adalah bagian penting dalam pendidikan kejuruan, khususnya pada proses awal pendidikan itu sendiri. 2. Pendidikan kejuruan merupakan pendidikan yang menyeluruh dan merupakan bagian dari masyarakat atau public system. 2. Prinsip pendidikan PTK menurut Melvin L. Barlow. Sedangkan menurut Melvin L. Barlow, dalam artikelnya Foundation of Vocational Education dalam American Vocational Journal 1967, menyampaikan pokok-pokok pikiran tentang pendidikan vokasi atau kejuruan atau vocational education. Ada 7 poin penting yang dikemukakan, yaitu 1. Vocational education is a national concern. Pendidikan vokasi adalah hal penting yang merupakan concern atau keperluan tingkat nasional. 2. Vocational education provides the common defense and promote the general welfare. Pendidikan vokasi yang efektif akan bermanfaat bagi pertahanan negara, seperti dukungan pada saat kondisi perang, serta mendukung peningkatan kesejahteraan ekonomi warga negara dan keluarganya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Muhammad Fajrin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufajrin, Prodi Pendidikan Teknik Bangunan 2020, NIM 2002001502012. Saya akan melanjutkan pembacaan dari hasil kelompok saya. C. Karakteristik pendidikan kejuruan. Menurut Wardiman, dalam pengembangan sumber daya manusia dengan sekolah menengah kejuruan 1998-37 terdapat 9 karakteristik pendidikan teknologi dan kejuruan menurut, yakni 1. Pendidikan kejuruan diarahkan untuk mempersiapkan peserta didik memasuki lapangan kerja. 2. Kejuruan didasarkan atas kebutuhan dunia, kerja demand driven. 3. Fokus isi pendidikan kejuruan ditekankan pada penguasaan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang dibutuhkan oleh dunia kerja. 4. Penilaian yang sesungguhnya terdapat terhadap kesuksesan peserta didik harus pada hands-on atau performance dalam dunia kerja. 5. Hubungan yang erat dengan dunia kerja merupakan kunci keberhasilan pendidikan kejuruan. 6. Pendidikan kejuruan yang baik adalah responsif dan antisipatif terhadap kemajuan teknologi. 7. Pendidikan kejuruan lebih ditekankan pada learning by doing and hand-on experience. 8. Pendidikan kejuruan memerlukan fasilitas yang mutakhir untuk praktek. 9. Pendidikan kejuruan memerlukan biaya investasi dan operasional yang lebih besar dibanding dengan pendidikan umum. Sekian dan terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Mungkin hanya itu yang bisa kami paparkan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan.